membahas soal selanjutnya, yaitu seorang laki-laki usia 30 tahun datang ke UGD dengan keluhan kedua tungkai dan nyeri punggung sejak 1 bulan terakhir. Sebelumnya, pasien mengalami batuk selama 6 bulan dan juga berat badan yang turun. Lalu tanda-tanda vitalnya dalam batas normal namun berat badan 40 kg. Pemeriksaan fisik ditemukan ronki di kedua lapang paru. Pemeriksaan neurologis didapatkan paraparesis inferior spastik, hipertensi sesuai dermatom di medula spinalis torakal 10. Pemeriksaan lab HB-nya 9, hematokrit 36%, leukosit 11.000, trombosit 150.000, GDS 70 dan juga LAD 70. Untuk pertanyaannya di sini diagnosis yang tepat, saya bacakan dulu ya pilihannya. Yang pertama yang A ada spondilitis torakal, B spondylolistesis torakal, C spondilitis tibi, D mielitis transversa dan E syringomiela. Nah, untuk jawabannya di sini adalah C, spondilitis tibi. Kenapa? Saya bacakan dulu ya kata-kata kunci yang biasanya keluar pada UKM PPD. Yang pertama di soalnya terdapat nyeri punggung sejak 1 bulan terakhir. Lalu ada batuk selama 6 bulan dan juga berat badan yang turun. Ini khas sekali dari gejala tuberkulosis. Lalu pada pemeriksaan fisik ditemukan ronki di kedua lapang paru. Khas kan pada tuberkulosis biasanya ada ronki di kedua lapang paru. Walaupun pada suhu tubuhnya dia tidak febris, cuma 37 derajat Celcius. Maka jawabannya di sini lebih ke C, spondilitis tibi. Untuk pilihan-pilihan yang lain saya bacakan ya. Yang pertama ada spondylolistesis torakal. Nah, spondylolistesis torakal ini biasanya ditandai dengan adanya pergeseran dari vertebrenya. Selanjutnya adanya mielitis transversa. Mielitis transversa itu biasanya kalau ada kata-kata yang ada itis-itis biasanya disebabkan oleh peradangan. Nah, mielitis transversa ini merupakan peradangan pada vertebre. Biasanya sih ada rasa mati rasa, kebas, lalu ada gangguan miksi itu sendiri. Nah, untuk etiologinya dari mielitis transversa ini belum diketahui secara pasti. Biasanya sih disebabkan karena infeksi. Selanjutnya ada syringomiela. Nah, syringomiela ini adalah rongga yang berisi cairan cerebrospinal pada pusat spinalis. Biasanya di sini tuh terdapat defisit motorik dan sensorik yang khas. Nah, pada syringomiela sendiri biasanya didapatkan adanya gangguan miksi dan juga defekasi. Selain pilihan-pilihan di sini, biasanya pada soal UKM PPD itu ada yang dinamakan oleh ankylosing spondylitis. Nah, tanda-tanda khas ankylosing spondylitis biasanya didapatkan adanya bamboo spine atau vertebrenya celahnya sempit. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan spondyloartrosis atau kita bisa juga sebut spondylosis. Nah, biasanya spondyloartrosis atau spondylosis ini adanya penyempitan celah sendi, biasanya di lumbal 4 sampai 5 atau lumbal 5 sampai sakral 1. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang dinamakan spondilitis tibi. Biasanya spondilitis tibi itu disebut juga oleh pot disease, yaitu definisinya merupakan tuberkulosis susunan saraf pusat yang dapat terjadi dalam medula spinalis dan juga membrannya berupa arachnoiditis, vaskulitis, dan juga massa intraparenkim. Biasanya untuk mendiagnosis spondilitis tibi di UKM PPD kita harus melihat dulu yang tadi apakah ada penyakit diagnosis tuberkulosisnya atau tidak. Nah, pada soal kan didapatkan gejala-gejala tuberkulosis. Biasanya gejalanya adalah lemas, berkurang nafsu makan, berkurangnya berat badan, demam, lalu ada berkeringat dan juga menggigil. Demamnya lebih ke sore dan malam hari, lalu biasanya ada berkeringat dingin pada malam hari. Lalu bisa juga ada gejala dari ekstra TB-nya itu sendiri, biasanya ada limfadenopati, diare, distensi abdomen, lalu ada nyeri punggung dan spasme otot. Nah, yang khas di UKM PPD itu sendiri pemeriksaan fisiknya biasanya pemeriksaan tanda vital itu didapatkan demam. Lalu ada deformitas pada tulang belakang, biasanya didapatkan kifosis dan juga gibus. Apa itu gibus? Gibus adalah benjolan di tulang belakang. Biasanya di soal UKM PPD juga didapatkan fraktur wedges atau fraktur baji. Itu kita bisa langsung diagnosis ke arah spondilitis tuberkulosa. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya, di sini ada foto vertebrae, bisa servikal, torakal, atau lumbal, lalu pemeriksaan lab seperti biasa darah rutin, pemeriksaan mikrobiologinya, pemeriksaan cairan cerebrospinal, myelografi, dan juga MRI-nya, bisa dengan atau tanpa kontras. Lalu, untuk pengobatan spondilitis itu sendiri, biasanya
diobati dengan menggunakan obat anti tuberkulosis oral, lalu diberikan steroid, namun diberikannya IV terlebih dahulu, lalu kita edukasi ke pasien ini memerlukan pengobatan jangka panjang dan juga kita bisa melakukan diet tinggi kalori dan protein. Terima kasih, jangan lupa ya share ke teman-teman kamu dan jangan lupa jawab soal-soal dari Oksigen UKM PPD.